Ya, nampaknya serangan Israel tidak terbukti kebenarannya dan sama sekali tidak terjadi setidaknya sampai hari Senin kemarin. Nah, kita mau tidak mau market alihkan fokusnya langsung ke data ekonomi. Dan kurang lebih di 5 menit yang lalu, kita sudah sempat lihat ada data Inggris yang sudah dirilis dan kelihatannya tingkat upah turun di 8,1%. Nah, harusnya dampak ini harusnya menjadi sisi yang negatif untuk pound sterling. Karena artinya tidak ada keharusan untuk BOE menaikkan suku bunga. Tapi kita akan lihat faktor apa saja yang akan menjadi pendukung atau bahkan sentimen penggerak market. Oke, market mover ada dua hal di sini, geopolitik dan juga Fed speaker. Ternyata geopolitik menunjukkan reda persis dengan apa yang terjadi di hari Senin minggu lalu. Nah, jadi hal ini diakibatkan serangan Israel ternyata ditunda, teman-teman. Jadi kemungkinan geopolitik sama sekali tidak berpengaruh kepada sentimen market untuk sementara waktu setidaknya, sehingga safe haven-nya posisinya melemah. Kita lihat di situ dolar turun, kemudian juga emas juga mengalami penurunan. Walaupun secara keseluruhan emas mendapatkan pondasi yang cukup bagus dari pernyataan Fed, yaitu Harker, yang mengatakan bahwa Harker melihat ada posisi di mana Fed kemungkinan sudah selesai menaikkan suku bunga, dan dia melihat beberapa tahapan yang terlihat saat ini, terutama terkait dengan inflasi, kemungkinan masih tetap bisa diharapkan turun. Nah, juga beberapa pejabat yang beralih ke sisi netral ataupun less hawkish, maka itu adalah sisi positif untuk risk asset. Dan itu berarti juga dolar cenderung melemah dan juga membantu kepada gold. Nah, jadi di satu sisi teman-teman, meskipun kita lihat status safe haven yang melemah untuk emas, tapi di lain sisi juga kita lihat dari 1907 rebound kembali 1926, itu dikarenakan pernyataan dari para pejabat Fed tersebut. Nah, ini yang menjadi sinyal penting untuk sampai at least FOMC bulan November atau bahkan jika diperlukan sampai akhir tahun. Nah, dari pernyataan Harker sendiri sebetulnya adalah penegas dari apa yang sempat dikatakan sehari sebelumnya. Kali ini dia memberikan statement yang lebih tegas bahwa kemungkinan Fed sudah selesai dengan kenaikan suku bunga. Oleh karenanya, seharusnya tidak lagi mempertimbangkan untuk masalah kenaikan suku bunga. Bahkan, menurutnya di tahun 2024 pun dia cukup yakin bahwa kondisi tersebut tidak mengharuskan untuk kenaikan, dan ini persis dengan apa yang kemarin kita sempat bahas, bahwa kemungkinan akan ada fase di mana Fed mempertahankan tingkat suku bunga tanpa harus menaikkan suku bunga sampai at least bulan Juni ataupun Juli. Itu pun tahun depan. Nah, tinggal masalahnya adalah data-data ekonomi. Jadi yang diharapkan oleh Harker tidak menunjukkan data ekonomi yang terguncang hebat kembali, dalam artian di sini mungkin inflasinya ataupun pasar tenaga kerja. Karena posisi disinflasi yang terus berlanjut, maka diharapkan tingkat permintaan pun akan relatif melunak. Dan itu berarti pasar tenaga kerjanya akan ada tingkat pengangguran yang lebih tinggi. Nah, dari satu sisi, kemungkinan dari ECB-nya sendiri sampai saat ini masih mewaspadai kemungkinan harga minyak melonjak kembali. Ini berkaca kepada status di tahun 2022 yang lalu, 1 tahun atau bahkan sampai 2 tahun yang lalu, ketika inflasi beranjak naik, dan itu ditenggarai oleh adanya kenaikan ataupun lonjakan harga energi. Dalam hal ini, Christine Lagarde sebagai Presiden ECB mengingatkan bahwa kemungkinan harga minyak ini akan mengganggu kembali inflasi. Jadi yang diharapkan sebetulnya tidak mengharapkan ada kenaikan ataupun lonjakan dari kenaikan harga minyak ataupun energi supaya inflasinya mulai mereda. Kalau itu yang terjadi, berarti ECB kesimpulannya tidak akan menaikkan suku bunga atau tidak wajib menaikkan suku bunga. Tapi kalau misalkan ternyata inflasi tersebut terus dirusak oleh kondisi harga energi ataupun harga minyak mentah dunia, maka mau tidak mau Bank Sentral masih tetap terbuka untuk menaikkan suku bunga. Kurang lebih seperti itu kesimpulan dari pernyataan Christine Lagarde. Di sisi lain, dari pejabat ECB lainnya, Philip Lane mengatakan kemungkinan ECB akan mempertahankan suku bunga tetap tinggi dan itu butuh waktu beberapa lama supaya setidaknya inflasi bisa kembali ke target 2%. Nah, di sini letak kemiripan apa yang dilakukan oleh ECB ataupun dengan Federal Reserve atau bahkan dengan BOE, yaitu tujuan utamanya adalah menekan atau memperlambat tingkat upah di tahun 2024 supaya inflasinya bisa tercapai. Loh, kok bisa? Ya, logikanya adalah sederhana. Kalau memang ternyata tingkat upah itu bisa ditekan lebih lanjut, maka diharapkan nantinya tingkat permintaan konsumen atau tingkat atau daya beli konsumen cenderung lebih rendah sehingga inflasi tidak akan mengalami kenaikan. Itu kalau kita asumsikan inflasi disebabkan oleh tingkat permintaan. Jadi kunci sederhananya adalah tingkat upah yang akan menjadi kunci utama. Jadi kalau misalkan average earning seperti yang tadi ditulis untuk Inggris, kalau memang ternyata tingkat upahnya turun, ya otomatis mereka tidak perlu menaikkan suku bunga. Dan itu berarti pelemahan di sisi mata uang negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, baik euro ataupun ECB
ini kemungkinan posisinya akan melemahkan euro kalau memang tidak ada kendala untuk menaikkan suku bunga. Nah, di lain sisi, faktor lain yang akan kita cermati adalah data economic sentiment dari Jerman. Nanti sore, kurang lebih jam 4 sore, perhatikan saja kalau data aktualnya lebih tinggi dari ekspektasi, ada harapan euro akan mengalami kenaikan. Lalu kemudian dari Eropa juga economic sentiment zona Eropa, itu juga harus diperhatikan. Sementara nanti mungkin Anda harus cek, tadi saya baru cek sekilas average earnings-nya turun ke 8,1%. Dan itu berarti negatif untuk pound sterling, persis dengan apa yang terjadi saat ini. Pound sterling turun ke 1.2179 dari level tertinggi 1.2221 ya. Kurang di 1.2215 ya. Jadi itu ada penurunan sekitar 50 atau 30 poinan. Dan kita melihat ini adalah akibat dari data ekonomi. Tapi jangan lupakan, semua fokus market kembali tujuannya adalah ke data Amerika nanti malam, kurang lebih jam 19.30. Ada retail sales di sana. Kondisi utamanya adalah diharapkan penurunan 0,2% dari 0,6% sebelumnya. Dan itu adalah retail sales inti. Yang sebetulnya sampai saat ini semua data-data inti, baik itu inflasi inti ataupun retail sales inti, itu akan menjadi pegangan market. Karena kemungkinan itu yang akan dinilai oleh Fed untuk memutuskan kebijakan selanjutnya. Bagaimana kalau misalkan datanya lebih tinggi dari ekspektasi? Of course, dolar akan rebound, akan naik, kemudian emas akan terpuruk atau katakanlah terkoreksi. Nah, cuma di sini teman-teman, karena geopolitiknya tidak ada, maka kemungkinan emas harusnya bergerak sesuai dengan data ekonomi saja. Jadi artinya akan sangat sensitif. Walaupun pagi tadi kita memberikan rekomendasi untuk melakukan sell untuk emas, kemungkinan bisa saja malam hari saat rilis data, kalau memang ternyata datanya lemah, silakan switch strateginya menjadi buy. Tapi kalau misalkan datanya lebih kuat, pertahankan posisi sell tersebut. At least ini adalah momentum yang ditunggu-tunggu, harusnya akan terjadi koreksi. Walaupun koreksinya, saya berpikir kemungkinan secara grafis kita akan lihat posisi koreksi yang cukup normal. Tapi nanti kita akan lihat dari video yang terpisah. Oke, fokus minggu ini tetap saya ingatkan kembali, fokus utamanya adalah data ekonomi daripada geopolitik. Tapi karena di geopolitik tertunda kemarin, maka tetap berhati-hati, market pun investor global masih tetap waspada dengan kondisi sewaktu-waktu bisa pecah. Saya berpikir kemungkinan hal tersebut akan tertunda sampai hari Rabu, karena dijadwalkan Presiden Amerika Joe Biden itu akan berkunjung ke Israel. Saya rasa tidak mungkin Israel akan melakukan serangan kepada Gaza dengan alasan menyerang Hamas di satu sisi saat Presiden Amerika berkunjung. Jadi kemungkinan hari ini dan mungkin sampai besok pagi relatif tenang. Oke, jadi kurang lebih penggerak marketnya adalah data ekonomi, dan retail sales adalah salah satu yang cukup besar untuk hari ini, dan diharapkan akan ada data pelemahan. Jadi teman-teman, saya cukup mengingatkan kepada Anda, strategi pagi tadi kemungkinan bisa berubah kalau data ekonomi cenderung sesuai ekspektasi di bawah atau kurang lebih lemah dari ekspektasi, maka kemungkinan dolar akan mengalami pelemahan. Dan silakan switch strategi untuk semua posisi yang tadi pagi sempat kita rekomendasikan.